salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dulu. Selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Mustiara, Hadir, Ibu. Noprianti, Sakit, Ibu. sakit apa? Sudah tahu di Maaf, mana? hari hujan-hujan. Wulandari, Tidak ada, Bu. kemana? Pakai keterangan. Tidak tahu. Ketua kelas dicatat ya. Ya, Ibu. Mustaina, Hadir, Bu. Rahmawati, Hadir, Bu. Syahrul Mubarak. Tidak ada juga, Bu. Ini istrinya. Kemana? Antar ibunya. Nanti Ibu udah pergi haji. Oke. Harus minta oleh-olehnya ya nanti ke Syahrul. Itu aku belum sempat. Belum, Bu. Oke, sedih hati mulia. Hadir, Bu. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, kalian pernah tidak melakukan sesuatu di rumah seperti membuat teh manis atau memasak nasi goreng? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, kalau kalian pernah, tentunya kalian melakukan langkah-langkah sesuai urutan. Ada yang bisa paparkan atau menjelaskan hal yang kalian pernah lakukan? Mau saya, Bu. Oke, coba Tiara. Jadi di rumah saya biasanya sering disuruh buat teh manis. Nah, awalnya itu saya menyiapkan alat dan bahan seperti gelas. Kemudian setelah gelas itu siap, saya memasukkan teh celup. Kemudian memanaskan air terlebih dahulu juga hingga mendidih. Kemudian setelah air mendidih itu saya tuangkan ke gelas kembali. Kemudian menambahkan gula, aduk sampai rata hingga diminum. Nah, dari contoh yang dipaparkan oleh Tiara itu termasuk langkah-langkah dalam teks prosedur. Baik. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Oke, coba sedikit. Langkah-langkah membuat tes jeruk, Bu. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Siapkan 2 buah jeruk, Ya. air matang, Ya. gula secukupnya dan blender. Lalu kupas jeruk terlebih dahulu, masukkan jeruk ke dalam blender, tambahkan air matang dan gula, nyalakan blender, lalu tuangkan jus ke dalam gelas. Oke, berarti Suci ini suka minum jus ya? Ya, Bu, saya Nanti komen juga ya. Oke, dari contoh yang diberikan teman-temannya, Anda yang sudah bisa menyimpulkan definisi teks prosedur? Ya, coba Nana. teks yang dari langkah-langkah, Bu. Ya, betul sekali, masih ada? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang disusun secara sistematis. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, dalam teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang disusun secara sistematis untuk melakukan suatu kegiatan. Baik. Selanjutnya, dalam teks prosedur tentunya memiliki tujuan. Jadi tujuan teks prosedur ini adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas kepada pembaca agar suatu kegiatan
Nah, yang ketiga itu menggunakan kata kerja tindakan atau biasa disebut dengan verba aktif. Contohnya tadi memasukkan. Dan yang keempat menggunakan kata kerja yang kelima menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung urutan seperti kata pertama atau yang kedua, selanjutnya masukkan tehnya, selanjutnya diaduk rata. Nah, kata selanjutnya ini merupakan kata penghubung urutan. Dan yang terakhir itu bersifat informatif dan praktis. Artinya dalam teks prosedur ini memberikan informasi yang jelas dan tentunya bisa langsung diperhatikan oleh pembaca. Baik, karena dari ciri-ciri yang Ibu paparkan ada yang mau ditanyakan atau sudah dipahami? Saya mau bertanya, Oh iya, silakan Suci. apakah teks prosedur itu harus selalu memakai kalimat perintah? Ya, pertanyaan menarik. Nah, pertanyaan Suci ini, apakah dalam teks prosedur harus selalu menggunakan kata perintah? Ya, Suci harus menggunakan karena kalimat perintah ini berfungsi untuk mengarahkan pembaca untuk melakukan sesuatu, dan kalimat imperatif ini juga merupakan salah satu ciri-ciri teks prosedur. Nah, jika tidak menggunakan kalimat imperatif, maka bisa dikatakan bukan teks prosedur. Jadi, salah satu ciri yang khasnya teks prosedur adalah menggunakan kalimat imperatif. Masih ada yang menanyakan atau sudah dipahami? Baik, sudah dipahami, kita beralih ke selanjutnya, yaitu struktur teks prosedur. Nah, teks prosedur ini memiliki 3 struktur. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga langkah-langkah. Nah, tujuan ini bagian ini menjelaskan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Contohnya yang telah dipaparkan tadi, cara membuat teh. Yang kedua itu alat dan bahan. Nah, bagian ini berisi segala sesuatu yang diperlukan sebelum memulai kegiatan seperti yang anak-anak paparkan tadi. Dan yang ketiganya langkah-langkah. Ini bagian penting dalam teks prosedur karena berisi tahapan kegiatan secara berurut seperti yang kalian paparkan tadi. Tidak boleh tidak berurut, karena jika tidak berurut maka apa? Akan salah. Oke, mengenai strukturnya sudah dipahami? Oke, bagus. Selanjutnya kaidah pembahasan teks prosedur. Nah, tentunya dalam teks prosedur ini juga memiliki kaidah pembahasan. Yang pertama itu kalimat imperatif digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah secara langsung yang seperti Ibu paparkan tadi. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Nana, silakan.
menjelaskan ada 3 struktur utama dalam teks prosedur. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Nah, contohnya ketika saya membuat teh manis, tujuannya yaitu membuat minuman teh manis. Kemudian yang mana dikatakan alat dan bahan, yakni ada gelas, awalnya itu alat, ada gelas, kemudian bahan, air panas, teh celup, dan gula. Kemudian struktur yang terakhir itu langkah-langkah. Jadi yang pertama, langkah-langkah pertama itu siapkan gelas, kemudian memasukkan teh celup ke dalam gelas, kemudian kita menuangkan air panas. Tapi sebelumnya itu kita memanaskan air terlebih dahulu hingga mendidih, kemudian menuangkan air panas, kemudian menambahkan gula secukupnya karena jika berlebihan nanti diabetes Bu. Kemudian kita aduk hingga merata. Dan terakhir minum deh. Ya, betul sekali. Contoh yang diberikan Tiara tadi menunjukkan bahwa setiap langkah disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang jelas dan juga mudah untuk diikuti. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai teks prosedur. Jadi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Namun secara berkelompok. Jadi kalian silakan memilih pasangan masing-masing. Pasangan apa? Pasangan hidup. Ya, pesan kelompok lah kan, karena kelompok ini terdiri 2 orang dalam satu kelompok. Baik ya, bagaimana sudah diputuskan mengenai kelompok ini? Kelompok 1 siapa? Kamu ada kelompok 1? Oke, Ini kelompok 1. Nana dan Rahma ya. Ya, Bu. Oke, berarti kelompok 2 Suci dan Tiara. Oke, tugasnya itu silahkan buat teks prosedur. Dan tentunya setelah kalian buat, kalian akan mempresentasikannya. Dan saat kelompok kalian mempresentasikan, kelompok yang lainnya mendengarkan dan memberikan tanggapan ya. Ibu memberi waktu 15 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai Bu. Sudah. Oke. Bagaimana dengan kelompok 1 sudah selesai juga? Sudah. Oke, bagus ya. Oke, dari kelompok kalian siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Mau di-switch atau ingin mengangkat diri? Sesuka hati Ibu. Saya lihat Nana sangat antusias ya ingin presentasikan, jadi kita kelompok 1 dulu. Silakan Nana dan Rahma. Kalian mau nanya atau di sini saja? Bagaimana Rahma dan Nana? Berdiri. Kalau kalian mau naik di sini silakan, boleh juga. Sini Mama. Rahma, saya lihat yang mau naik. Silakan kalau mau naik. Tidak usah malu-malu. Silakan dari Jadi contoh teks prosedur yang kami pilih yaitu cara membuat telur mata sapi. Yang pertama itu siapkan bahan-bahannya. Bahan yang pertama itu 1. Kenapa berbisik-bisik ini kelompok 1? Yang pertama itu siapkan 1 butir telur. Selanjutnya yang kedua siapkan garam. Dan yang ketiga siapkan minyak goreng atau mentega. Adapun alat dan bahannya alatnya yang pertama itu kompor, yang kedua wajan, yang ketiga spatula, dan yang keempat piring. Adapun cara membuat telur mata sapi, yang pertama nyalakan api dengan ukuran sedang. Yang kedua letakkan. Jangan tertawa. Main lagi suami ya. Letakkan wajan
telur. Silakan dijawab. Tapi telur dan ayam. Yang ngerti kan jangan sampai kamu ambil. Tapi kamu Salah paham, keliru. Oke, masih ada yang mau ditanyakan Suci mungkin? Nanti kamu terrekam. Benar. Oke, silahkan. Jadi pada contoh megolek telur mata sapi ini sudah baik dapat dikatakan teks prosedur karena langkah-langkahnya jelas dan mudah diikuti. Oh iya. Jadi Suci kalau sudah pulang berarti sudah bisa praktik ya? Ya Bu, Oke, bagus sekali. ada saudara kami. Makasih gosok, telurnya itu gosok telurnya kalau goreng telur. Ya sesuka hatinya ya. Siapa tahu Suci suka memang yang besar. Iya Bu. Masih betul. Oke, sebelum beralih ke kelompok 2, saya mau bertanya sama Nana karena hanya Rahma tadi yang menjelaskan. Coba kamu kemukakan yang mana bagian struktur yang telah dijelaskan tadi. Apa saja struktur yang kamu gunakan? Apakah ada semua atau hanya 2? Ada semua Bu. Coba jelaskan. Struktur tes prosedur terdiri dari 3. Ya. Yang pertama itu tujuan kami itu membuat telur mata sapi. Oke. Alat dan bahannya itu Bu, 1 butir telur, 2 garam, 3 minyak. Untuk alatnya yang pertama itu kompor, wajan, spatula dan piring. Kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama, nyalakan api dengan ukuran sedang, kemudian letakkan wajan di atas kompor, masukkan minyak goreng dan tunggu hingga panas. Kemudian pecahkan dan tuangkan isi telur dalam wajan. Kemudian tambahkan garam secukupnya, lalu balik dengan spatula dan tunggu hingga matang. Kemudian teruskan sebentar dan kemudian letakkan di atas piring dan telur mata sapi siap disajikan. Oke, sudah betul ya. Dalam teks yang dibuat kelompok 1 tadi sudah membuat 3 struktur, ada tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Jadi sudah betul. Baik, beri tepuk tangan dulu sekali lagi ya. Sekarang kelompok 2. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya atas nama Mustiara, ada teman saya yaitu Suci Hatimodia. Jadi saya berdiskusi terkait teks prosedur dengan langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Kemudian ada tujuan dari mencuci tangan dengan benar ini, yaitu membersihkan tangan agar terbebas dari kuman dan kotoran. Kemudian ada alat dan bahan, yakni air yang mengalir dan sabun. Kemudian ada pula langkah-langkah. Yang pertama itu kita membasahi tangan dengan air yang mengalir. Kemudian menuangkan sabun secukupnya ke telapak tangan. Kemudian kita menggosok kedua telapak tangan hingga berbusa. Kemudian menggosok ujung tangan dan sela-sela jari. Kemudian kita bersihkan ujung jari dan kuku-kuku. Biasanya kita begini. Ya, perhatikan itu kelompok 1. Kemudian kita bilas tangan dengan air yang bersih. Kemudian keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih ataupun tisu. Susahnya dulu. Oke. Kelompok 1, ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Bertanya Bu, Oke, silakan Rahma. kenapa kita harus mencuci tangan? Kelompok 1 kenapa? Coba jawab. Saya Bu, Kelompok 2 maksud saya. Iya, iya, betul. saya Bu, karena mencuci tangan itu penting karena dapat menghilangkan kuman dan kotoran yang menempel di tangan. Apalagi sebelum kita makan pasti kita harus cuci tangan dulu. Oke, betul ya yang dijelaskan oleh Suci. Jadi kalian sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ingat Rahma, yang langsung makan kalau dari luar kamu cuci tangan kamu dulu. Oke, ada yang lain? Suami Bu. Siapa yang bisa kamu Rahma?
rasa kalian sudah memahami teks prosedur dengan baik. Namun ibu akan memberikan tugas. Namun tugasnya ini dikerjakan di rumah. Tapi individu ya. Kalian kan sudah kelompok, selanjutnya individu lagi. Sebelum ibu tutup pertemuan ini, apa yang mau kita terlebih dahulu? Tidak ada ya? Berarti sudah sangat jelas ya. Ibu harap kalian bisa langsung praktikan apa-apa yang telah dipaparkan tadi. Apalagi dari teman-temannya tadi ada yang buat telur sapi, nasi goreng, jus, teh manis, dan yang paling penting itu cuci tangan karena ya. Oke, ibu tutup dengan pertanyaan alhamdulillah. Tentang ciri pertemanan hari ini